Pernah dengar kisah orang yang bunuh 100 orang? Sebelum zaman Nabi ceritakan dalam hadis, nanti dalam Riyadhus Shalihin juga ada hadis. Dulu ada orang jahat, pembunuh. Dia bunuh 99 orang, tapi dia ingin bertaubat. Namun dia datang kepada orang yang salah. Dia datang kepada rahib yang pertama. Rahib itu pendeta lah mungkin kita sekarang. Rahib itu ahli ibadah di rumah ibadah, tapi dia tidak punya ilmu. Ibadah saja tapi tidak punya ilmu. Dia bertanya, "Wahai rahib, saya telah membunuh 99 orang. Masih ada nggak pintu taubat untuk saya?" Apa jawaban dia? Tidak ada. Udah bunuh 99 orang, enak saja mau diampuni. Anda sudah terlampau jahat. Nah, karena terlanjur marah orang ini, dia bunuh pula pendeta itu. Karena salah jawab. Hati-hati, salah jawab. Akhirnya lengkap 100. Akhirnya dia datang kepada seorang alim, ahli ibadah yang berilmu. Dia tanya, "Masih ada nggak pintu taubat untuk saya? Karena saya sudah membunuh 100 orang." Maka kata dia, Allah selalu membuka pintu taubat. Intalik ila ardin kada wa kada. Tapi syaratnya Anda harus tinggalkan tempat Anda semula, karena di sana adalah sumber kejahatan. Segala macam bentuk maksiat, prostitusi, pembunuhan, perampokan, semuanya ada di sana. Kalau Anda ingin bertaubat, hijrah. Tinggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Fa inna fiha unasi ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum. Karena di tempat itu ada orang-orang yang menyembah Allah, maka gabunglah dengan mereka untuk menyembah Allah. Dengan tekad yang kuat untuk bertaubat, lalu dia datang ke tempat itu, ke kampung yang ditunjuk oleh orang alim. Baru sampai di pertengahan jalan, kemudian Allah takdirkan dia wafat. Belum sampai ke tempat tujuan. Bahkan dia belum beribadah sedikit pun kepada Allah, baru berniat untuk bertaubat. Ketika di pertengahan jalan, maka dia wafat. Fatakhasama malakul rahmah wa malakul azab. Datang dua malaikat, yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Cence, berselisih. Kata malaikat azab, "Saya berhak membawa orang ini karena dia telah membunuh 100 orang dan dia belum berbuat baik sedikit pun. Saya akan membawanya untuk diazab oleh Allah." Kata malaikat rahmat, "Tidak, dia sudah berniat untuk bertaubat, maka saya berhak membawanya untuk memperoleh ampunan Allah dan memperoleh surga." Apa yang terjadi? Maka Allah mengutus satu malaikat yang lain untuk menjadi hakim, ya, hakim yang adil. Kalau hakim di dunia masih bisa disuap, masih bisa disogok. Nah, itu hakim yang adil. Namanya hakim itu harus adil dan bijaksana, ya. Hakim di dunia beda dengan hakim di akhir. Pengadilan dunia beda dengan pengadilan akhirat, itu maha adil. Maka sampai ketemu di pengadilan akhirat. Baik. Apa kata malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Gini saja, daripada kalian cence, daripada kalian berselisih, qayyisu ma bainal ardain fa ila ayatihi ma adna fa huwa lahu. Ukurlah jarak di antara keduanya, jarak yang sudah dilalui dan jarak yang akan ditempuh. Mana yang lebih dekat dengannya, maka dia berhak membawanya. Kalau jarak yang sudah dia tempuh sudah lebih jauh daripada jarak yang akan dia tuju, maka malaikat rahmat berhak untuk membawanya. Karena artinya dia sudah dekat kepada tempat hijrahnya yang baik. Tapi kalau jarak yang sudah dia tempuh baru sedikit dan masih jauh daripada tempat yang dia tuju untuk berhijrah, maka malaikat azab berhak untuk membawanya untuk disiksa. Lalu diukurlah oleh malaikat itu, ternyata jarak yang akan dia tuju sudah lebih dekat. Artinya jarak yang sudah dia lewati sudah lebih jauh. Dia sudah lebih dekat kepada tempat hijrahnya, maka malaikat rahmat membawanya dan berhak memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Padahal sepanjang hidupnya itu bermaksiat, tapi di penghujung hidupnya dia bertaubat. Dengan taubatnya itu Allah ampuni seluruh dosanya.